Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa dan siswi kelas 9 SMP Raksa Negara? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan pembelajaran yaitu mata pelajaran IPA yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Namanya sudah jelas ya, ada di slide ini. Nah, ini merupakan modul 1 mata pelajaran IPA, materinya yaitu tentang pembelahan sel dan organ reproduksi. Untuk kelas 9, khususnya SMP Raksa Negara semester 1, guru bidang studi M. Husni Mubarok, SPDI, model pembelajaran mengajar yaitu daring dalam jaringan atau online. Nah, dalam kesempatan ini berarti yang akan dibahasnya yaitu tentang pembelahan sel terlebih dahulu dan setelah itu organ reproduksi. Pada materi kelas 9 ini sebenarnya pada semester 1 ini dilihat dari materinya itu sangat padat sekali. Makanya oleh sebab itu mohon siswa dan siswi jangan sampai ketinggalan. Nah ini, kita belajar tentang sel. Di kelas 7 mungkin kalian belajar tentang sel. Apa itu sel? Nah, di sini ternyata Bapak bahas kembali bahwa sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi kalau di dalam makhluk hidup, bagian yang terkecilnya adalah sel. Tetapi kalau di benda, bagian yang terkecilnya apa coba? Yaitu atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat atau materi. Nah, ini adalah sel, berarti di dalam makhluk hidup. Nah, sel tersebut akan terus membelah dan membelah. Untuk apa? Yaitu diantaranya sebagai fungsi pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Karena sel tersebut merupakan makhluk hidup, yang mana makhluk hidup itu kan ciri-cirinya yaitu bertumbuh dan berkembang, juga bereproduksi. Nah, sama sel juga itu. Nah, menurut teori sel, bahwa semua sel. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang tadi disebutkan dalam pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telopase. Di dalam profase itu ciri-cirinya ada membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil atau fragmen dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Dan pada tahap metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya pada anafase, kromatid seseorang itu dari setiap pasangan akan memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan akhirnya pada tahap terakhir yaitu telopase, yang mana kromosom akan mulai Selanjutnya, pembelahan kedua atau disebut meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Atau kalau di perempuan sel telur atau sel sperma. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Karena terjadi meiosis 1 dan meiosis 2, maka hasilnya pun akan menjadi 4 nantinya. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Jadi hampir sama. Cuma di sini kalau meiosis itu ada
Nah, ini adalah gambar pembelahan meiosis hampir sama seperti yang tadi. Cuma di sini ada meiosis 1 dan meiosis 2. Berarti ada profase 1 dan profase 2. Metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, dan telofase 1, telofase 2. Nah, itu tentang sel. Dan akhirnya nanti akan dilanjutkan tentang organ reproduksi pria. Di sini kita akan mengenal saja untuk pertemuan pada modul 1 ini. Dan nanti akan dilanjutkan pada modul 2. Nah, pada modul ini kalian hanya mengenal tentang nama organ daripada organ reproduksi pria. Yang pertama adalah penis. Penis itu adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Dan juga ditambahkan, penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. Terus yang kedua, bahwa organ reproduksi pria itu ada yang namanya skrotum. Skrotum itu bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Pas diferen yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra merupakan saluran yang terdapat dalam penis dan akhir dari saluran reproduksi. Juga sebagai saluran keluarnya sperma atau urin. Jadi itu tempat keluarnya sperma atau urin itu melewati uretra. Selanjutnya kelenjar vesicula seminalis, yaitu bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Dan terakhir, belum terakhir, yaitu selanjutnya kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Nah, sebagai refleksi, di sini ada pertanyaan. Tolong kalian jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya, ditulis di buku, dan difotokan hasilnya, diupload ya. Jawabannya saja. Jawabannya saja diupload ke link yang nanti Bapak berikan. Atau kalau misalkan tidak punya kuota, nanti Bapak kasih nomor yang khusus untuk tugas-tugas kalian. Tapi jangan yang punya kuota kirim ke nomor, nanti terlalu banyak jadi error. Nah, untuk modul 1 ini Bapak cukupkan sekian terlebih dahulu. Nanti akan dilanjut pada modul kedua. Nah, sekian dan terima kasih, dan nanti dilanjutkan pada mata pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.